صلوا على النبي محمد صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا dengan nyebut asma Ar-Rahman jadikanlah bangsa ini bermartabat kawan saudara mari kita berdoa mohon petunjuk Allah yang Maha Esa Nusantara ini anugerah amanah penyebar amanah petinggi tertib sejahtera bangsa ini sebagai penerus perjuangan suci dalam cinta tanah kekayaan alam di berbagai bidang berdiri sendiri kebangsaan dan kenegaraan lautan kita luas dalam nan tidak terampas peduli berdoa jangan sia-sia bangsa bernegara
Yang kalau kita buka halaman 14. Kemarin kita sampai pada penjelasan tentang setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia atau kedudukan yang tinggi. Namun sangat jarang sekali yang istiqomah. Dalam sebuah syair yang berbunyi likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizu fir rijali tabatu. Setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namun langka orang-orang memiliki sifat tetap teguh tekun di atas istiqomah. Ayat kita azizu ayat qalilu fi ta'ibati rijali tabatu. Sedikit sekali orang-orang memiliki sifat tekun dalam segala urusan. Fi mabadi al-usul ila ula wa wasaili. Dalam permulaan usul atau mencapai kedudukan yang luhur dan perantara-perantaranya. Banyak orang memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-cita ingin menjadi dokter, menjadi presiden, menjadi orang kaya-raya. Tapi dia tidak memiliki sifat tetap teguh, tekun, dia bekerja keras. Dalam mendapatkan cita-cita yang tinggi dibutuhkan proses. Jangan hanya mengharapkan hasil, tapi yang dipentingkan ialah proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Ingin jadi presiden, apa prosesnya? Belajar betul-betul, belajar di politik, ekonomi. Cita-cita ingin menjadi dokter, maka pelajari biologi, IPA, kimia, segala macam. Ingin menjadi orang kaya, maka pelajari ilmu ekonomi, bisnis, keuangan. Semua butuh proses. Maka diperlukan sifat tetap teguh, tekun istiqomah dalam meniti jalan, meniti karir untuk mencapai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang kita inginkan. Dan segala prosesnya harus kita perjuangkan. Faidzalika la yasiru aktaruhum ila al-ula alladhi yubna 'ala as-sabri wa al-thabati. Oleh karenanya banyak sekali orang-orang yang tidak mencapai kepada kedudukan yang tinggi. Yang mana kedudukan yang tinggi
guru, maka ia akan tumbuh dalam keburukan. Kira dikatakan di Madinah Sabri tentang keutamaan sabar atau para uji. Asy-syaja'atu sabrun sabir. Asy-syaja'atu adalah yang dinamakan keberanian itu sabrun sabir, sabar sesaat. Yang dinamakan berani, apa itu berani? Berani bukan berarti mentang-mentang. Tapi berani di sini berarti apa? Yang dinamakan berani ialah sabar sesaat, sabar sejenak, tahan uji. Aisyatu laisat bimuatil badani walakinnaha sabrun sabir 'alal masyaqi wal alami. Artinya berani bukanlah dengan kuatnya badan, akan tetapi berani ialah sabar sesaat dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Nah, kita sebagai seorang hati harus sabar dalam menuntut ilmu. Dibutuhkan keberanian. Berani bukan berarti badannya harus kuat, badannya tinggi, tegak. Tapi berani di sini adalah kesabaran sejenak dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Percuma kalau badannya tinggi besar, tapi kesabarannya kecil, tidak tahan menghadapi kesulitan hidup dan penderitaan. Ya, perkuat hati. Ya, intinya di hatinya. Jangan hanya memperindah tubuh secara luar, tapi memperindah hati. Percuma luarnya bagus, tapi dalamnya buruk. Nah, jadi hatinya harus dihiasi dengan sifat sabar, sabar dalam menghadapi kesulitan hidup dan menghadapi penderitaan. Apalagi di pesantren penuh dengan kesulitan hidup dan penderitaan. Ya, pesantren ini tempatnya penderitaan. Tidak ada enak-enak pesantren. Ya, pesantren ini tempatnya susah dan payah. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang dalam pesantren, bersusah payah dalam belajar, dalam berkhidmah, mengabdi kepada guru dan pesantren, ibadah siang malam. Ya, jadi jangan bersantai-santai di pesantren. Manfaatkan waktu 3 tahun ini atau 6 tahun ini untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Karena waktu 3 tahun ini sebentar ya. Nanti di luar bisa sampai 30 tahun. Pesantren cuma sebentar. Makanya berani adalah sabar sesaat, sabar sejenak. Tidak lama di pesantren itu hanya 3 tahun. Paling lama hanya 6 tahun. Tidak lama. Kita hanya dituntut untuk sabar sesaat, sabar sejenak untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan. Contohnya Anda dihukum, mudah terima saja, itu hanya sesaat, cuma 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak akan seperti itu. Ya, sabar saja, tidak akan sampai sakit atau mati. Bayang kami maka sejujurnya itu berarti bagi penuntut ilmu ayat bata pada waktunya tetap sabar terbaik, wayasbir dan sabar terbaik harus dari atas guru. Maka sejujurnya atau sepatutnya bagi seorang santri agar tetap teguh, tekun dan sabar terhadap gurunya. Dengan teguh berada di sisi gurunya dan tidak berpaling dari gurunya. Maksudnya tetap istiqomah berguru kepada satu guru, tidak berpaling kepada guru yang lain.
di dalam al-Qasar dan berburu kepada Abu Yahya al-Qarqun. Wa ala kitabin, dan atas kitab, tetap teguh dan sabar terhadap suatu kitab. Ila ayatin lahu, untuk menyempurnakan atau menamatkan kitab, menghatamkan kitab, hatta la yadrikahu, sehingga tidak meninggalkan sebab kepada kitab abdara dalam keadaan kurang, ayat Islamnya kurang. Tetap teguh dan bersabar dalam mempelajari suatu kitab sampai tamat, sampai tamat, sehingga tidak meninggalkan kitab tersebut dalam keadaan kurang. Seorang santri seharusnya mempelajari kitab harus sampai tamat, sampai hafal. Jangan sampai kitabnya ditinggalkan dalam keadaan kurang atau belum hafal, supaya ilmunya sempurna, tidak setengah-setengah. Nah, dalam mencari kitab atau mempelajari ilmu, maka harus sampai paham. Jangan belum paham sudah pindah ke pelajaran yang lain. Wala kami dan atas ilmu atau bidang pelajaran, mata pelajaran, ini dari manfaat ilmu, hatta yastaghila, sehingga tidak tersibukkan diri sebagai dibanding dengan mata pelajaran amalin yang lain. Qabla ayyukina, sebelum untuknya meyakinkan diri siapa qaulin al-awwala, pada yang pertama. Seyogyanya bagi seorang santri agar ia bertetap teguh dan bersabar dalam mempelajari suatu ilmu, mempelajari suatu mata pelajaran, sehingga ia tidak menyibukkan diri dengan pelajaran yang lain sebelum ia yakin paham terhadap pelajaran yang pertama. Ayyuhullah ayyuhimal fatal awal, artinya sebelum menguasai ilmu pengetahuan yang pertama. Intinya saat belajar di kelas usahakan paham, ya. Pelajaran pertama matematika, pelajaran kedua bahasa Indonesia, ketiga nahwu. Usahakan dalam setiap pelajaran jangan sampai tidak paham, harus paham. Usahakan. Gimana caranya? Dengarkan gurunya baik-baik. Jangan sampai ngomong sendiri, jangan sampai ngobrol atau tulis-tulisan tidak jelas, tulis surat apa melapor. Perhatikan gurunya, penjelasan guru, apa yang dikatakan guru laksanakan sampai betul-betul paham. Jika tidak paham, tanyakan, langsung tanya ke gurunya. Apa kalau malu bertanya kepada guru, nanti di waktu istirahat atau di asrama tanya ke temannya apa maksud dari guru tadi. Jangan sampai belum paham pada satu pelajaran sudah pindah ke pelajaran yang lain. Maka ini menjadi tanggungan, jadi hutang ilmu. Ya, jadi usahakan setiap pelajaran harus paham sebelum menginjak pelajaran yang lain. Wa ala baladin, dan atas negeri syara'a fi tahsil ilmi, dalam memperoleh ilmu di negeri tersebut, hatta la yantaqila, sehingga untuknya tidak berpindah siapa qaulin ila baladin, ke negeri qaulin yang lain. Ini wajib darurat, dari tanpa darurat. Tujibul intiqala sehingga pada dasar intiqali. Sebenarnya seorang santri ia bertetap teguh dan bersabar dalam suatu negeri, dalam suatu daerah, untuk menghasilkan atau mendapatkan ilmu, sehingga ia tidak berpindah ke negeri yang lain dan tanpa keadaan darurat. Apabila ada keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk pindah, tidak masalah.
Ini maksudnya tidak berpindah-pindah tempat dalam mencari ilmu. Bila sudah dalam suatu negeri atau di suatu daerah, contohnya kalian sampai di Alborsa, berada di negeri Medan Denai, di negeri Jalan Pelajar, maka tetaplah di sini. Jangan berpindah-pindah tanpa alasan yang jelas. Kenapa pindah? Bosan. Pemandangannya itu aja. Kenapa pindah? Males dan bosan. Jadi bila kita ada alasan yang darurat, alasan yang emergency, jangan pindah daerah, jangan pindah tempat. Tetap di satu tempat itu dengan tertentu dan sabar. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat dan barokah. Apabila ada alasan yang darurat, maka tidak masalah bila tidak tepat. Contoh, bila punya penyakit kulit tidak sembuh-sembuh selama 3 tahun skabies. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 skabies terus, baru tiap hari. Kata dokter, selama masih di pesantren penyakit ini tidak akan sembuh. Satu-satunya pengobatan yang sembuh ialah keluar dari pesantren. Bila memang itu alasannya, maka bolehlah dia pindah untuk menyelamatkan kesehatan jasmaninya. Tapi jarang sekali skabies itu bertahun-tahun. Skabies paling lama setahun. Saya dulu pesantren skabies cuma setahun lah di paling lama. Saya itu sembuh. Dan memang penderitaannya sangat pedih, perih, mandi kena air perih, sabun perih. Apalagi itu di daerah-daerah yang dalam, di sekitar selatan itu sedikit sekali itu. Itulah cobaannya seorang santri. Bila kalian lulus menghadapi penyakit itu, insya Allah kalian bisa lulus menghadapi ujian dunia. Karena sesungguhnya hal tersebut berlaku ya sebelumnya, yakni adalah innatul kitabi, seluruh hal tersebut yaitu tidak menamatkan kitab, tidak mengatakan kitab, wa adalah innatul fanni, dan tidak menamatkan suatu mata pelajaran, wal istighala dan awal, dan menyibukkan diri dengan pelajaran yang lain, wal intiqala min baladin ila baladin akhar min ghairi darurah, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa alasan darurat. Semua itu yufarriqu, memisahkan apa dari al-umur pada perkara-perkara. Semua itu bisa memisahkan urusan-urusan, wayus bilu, dan menyibukkan diri apa dari Allah pada hati, dan bisa menyibukkan hati. Wayudayya Allah, wayudayya, dan menyanyiakan apa dari Allah pada waktu-waktu. Mayudi, dan menyakiti apa dari al-mu'allimah pada guru. Semua hal itu tidak hafal kitab, tidak menghatamkan pelajaran, menyibukkan diri dengan pelajaran yang lain, berpindah tempat dari satu pesantren ke sekolah yang lain tanpa alasan yang darurat, itu semua bisa memisahkan urusan-urusan dan menyibukkan hati serta menyia-nyiakan waktu, juga dapat menyakiti hati guru. Jadi apabila kalian tidak menghatamkan kitab, tidak memahami kitab yang diajarkan guru, atau dalam satu pelajaran malah mempelajari pelajaran yang lain, waktunya belajar nahwu, sorof, malah mengerjakan tugas matematika. Di saat belajar bahasa Indonesia malah membuat kitab bahasa Inggris. Nah itu
tidak bagus, tidak barokah. Itu bisa menyakiti hati seorang guru dan bisa menyia-nyiakan waktu. Waktunya nahu, waktunya sorok, waktunya ibadah. Jadi kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak namanya dolim. Apa itu dolim? Dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktunya belajar tidur dolim. Waktunya tidur cerita dolim. Waktunya makan gak makan dolim. Sudah disediakan makan di dapur, makan di luar, itu dolim. Dolim terhadap orang tua. Orang tua sudah membayar pesantren untuk biaya konsumsi. Sudah disediakan di dapur, dia diambil jatahnya. Itu namanya menyia-nyiakan harta orang tua. Jangan menikmati gaji. Orang tua yang belum bersulit, kalian belum tahu rasanya mencari uang. Ya, apabila kalian ini calon kepala rumah tangga. Nanti kalau sudah dewasa, kalian berpikir bagaimana mencari uang, bagaimana cara menafkahi istri anak-anak. Nanti kalau nikah itu akan mikir-mikir, akan mudah-mudah untuk menuju ke rumah seseorang. Ya, jadi jangan sia-siakan harta oleh orang tua yang diberikan untuk pesantren untuk membiayai sekolah atau pesantren. Karena itu semua bisa menyia-nyiakan waktu, pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Nanti pembelajaran ulang sekolah kali. Intinya kita harus istiqomah kepada satu guru, insya Allah akan barokah. Yang tadi dan sebagainya ayat biro agar waktunya besar tersebar dolim amanah dari perkara itu yang mendaki apa nafsunya oleh orang-orang dan hawanya rohid. Sebagainya seorang santri agar tersabar dari hal-hal yang dikehendaki nafsunya dan hawanya, hawa nafsu. Bila nafsaniyati wa syahwaniyati, dari kelezatan nafsu dan syahwat. Seorang santri sepatutnya agar bersabar atau menjaga diri dari hal-hal yang dikehendaki oleh hawa nafsu dan syahwat. Nah, ini hawa nafsu dan syahwat itu berbeda. Secara istilah hawa nafsu dan syahwat itu sama, tapi secara makna bahasa beda. Apa perbedaan hawa nafsu dan syahwat? Secara istilah yang sama, yaitu berarti keinginan hati. Hawa nafsu ialah keinginan yang cenderung kepada hal-hal yang terpuji. Itu hawa nafsu. Sedangkan syahwat adalah keinginan yang cenderung kepada hal-hal yang tercela. Contoh nafsu yang baik, hawa nafsu makan, nafsu tidur, nafsu minum, nafsu ngantuk. Itu ada kebaikan di sana. Jika seorang tidak memiliki hawa nafsu makan, maka dia tidak akan makan. Makanya kita bersyukur kita diberi nafsu oleh Allah, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur. Jika tidak diberi nafsu, kita tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur. Itu nafsu yang terpuji. Sedangkan syahwat adalah keinginan yang cenderung pada hal yang tercela. Contohnya apa? Ingin mendapatkan sesuatu dengan cara mencuri, maling, begal. Nah itu namanya